Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan yaitu membahas tentang abstraksi. Nah, sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Eh, nah, kita akan membahas tentang abstraksi. Nah, sebelumnya teman-teman belajar tentang object oriented programming, ada enkapsulasi, ada inheritance, dan lain-lain. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahasnya tentang abstraksi. Oke, nah sebelum ke pembahasan, kita akan mengetahui dulu nih, kita akan membahas apa sih gitu di video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengertiannya, implementasi abstraksi, contoh kodenya, jenis-jenis abstraksi, keuntungan abstraksi, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ke pengertian, kita akan mengetahui gitu filosofi tentang abstraksi itu sendiri. Nah, abstraksi adalah proses memahami objek dengan menghilangkan detail yang tidak penting dan fokus pada atribut serta perilaku utama. Contohnya, kita mengenali konsep umum tentang mobil tanpa harus memikirkan detail spesifik dari setiap mobil yang pernah kita lihat. Nah, cara filosofis juga abstraksi adalah memahami perilaku atau struktur objek kehidupan nyata. Nah, misalnya gitu, saat kita berpikir tentang mobil, kita mengingat konsep abstrak tentang mobil dan fungsinya. Inilah sebabnya kita dapat mengenali objek seperti mobil, meskipun berbeda dari mobil manapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Dengan kata lain, kita mengembangkan konsep objek sehari-hari melalui proses abstraksi, di mana kita menghilangkan detail yang tidak perlu ya, dan kita berfokus gitu pada atribut dan perilaku yang pentingnya saja. Oke, ini ada contohnya ya. Jadi kita memikirkan gitu, tapi tidak sespesifik itu gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga kita mempunyai gitu fitur umum aplikasi di kehidupan nyatanya gitu. Untuk contoh yang pertama, kita misalnya gitu, saat kita masuk ke akun online gitu ya, kita hanya perlu gitu memasukkan ID pengguna dan kata sandi, lalu gitu kita mengklik tombol masuk. Proses pengiriman data masukkan ke server, prosesnya juga kita langsung terverifikasinya tidak menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Terus untuk yang kedua, eh, saat kita mengklik komputer gitu, kita menekan eh, tombol untuk menampilkan hasil di layar. Di sini kita tidak perlu mengetahui mekanisme di balik outputnya itu bagaimana gitu. Yang penting bagaimana outputnya dihasilkan. Oke, yang ketiga itu ada di Java gitu ya, Java HashMap. Nah, di Java class HashMap itu menyediakan metode untuk menyimpan dan mengambil pasangan kunci nilai. Semua yang perlu kita ketahui tentang kasus penggunaan HashMap di aplikasi kita. Rincian implementasinya disarikan dari kita. Oke, yang terakhir, eh, saat kita merancang kelas untuk berinteraksi dengan basis data, guna menjalankan berbagai operasi, klien kelas tidak perlu familiar dengan pemrograman basis data. Mereka hanya perlu mengetahui detail tertentu dari kelas untuk menjalankan operasi basis data tanpa pemahaman. Menjalankan operasi ini pemahaman mendalam tentang implementasi yang mendasarinya gitu ya, atau teknisnya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke pengertian apa sih abstraksi dalam OOP atau Object Oriented Programming. Nah, jadi OOP ini adalah penggunaan abstraksi untuk memisahkan antarmuka suatu objek dari implementasi internalnya. OOP menggunakan abstraksi untuk memisahkan antarmuka objek dari implementasi internalnya. Ini juga gitu memungkinkan pengembang berinteraksi dengan objek berdasarkan perilaku eksternal tanpa harus memahami detail cara kerja internalnya. Nah, di sini juga dengan kata lain, abstraksi dalam OP memungkinkan penyembunyian detail internal suatu objek dari dunia luar, sehingga fokusnya adalah pada apa yang dilakukan objek gitu, bukan pada bagaimana objek melakukannya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasinya. Nah, di sini eh, saya gitu mengambil dua contoh saja untuk pengimplementasiannya. Nah, yang pertama ini pengimplementasian abstraksi di Java menggunakan kelas abstrak. Nah, kelas abstrak di sini adalah kelas yang dideklarasikan dengan kata kunci abstrak dan dapat berisi metode abstrak atau metode tanpa isi dan metode non abstrak. Kelas abstrak tidak dapat dibuat instance-nya, tetapi dapat dibuat subkelasnya. Nah, untuk mengimplementasikan abstraksi menggunakan kelas abstrak, kita hanya perlu. Nah, di sini kan ada contoh kodenya ya untuk menggunakan abstraksi di Java dengan kelas abstrak. Yang pertama itu kita mendeklarasikan suatu kelas sebagai kelas abstrak menggunakan kata kunci abstrak. Ini akan berfungsi gitu ya sebagai kelas induk untuk kelas-kelas konkret. Yang kedua gitu, kita harus di dalam kelas tersebut gitu kelas abstrak, kami mendeklarasikan metode abstrak dan menyediakan implementasi default untuk metode non abstrak. Nah, yang terakhir gitu, kemudian kita membuat subkelas konkret dengan memperluas kelas abstrak sebagai kelas induk. Di dalam subkelas konkret, kita menyediakan implementasi metode abstrak yang didefinisikan dalam kelas abstrak. Nah, di sini kan ada contohnya ya. Ini abstrak class shape. Nah, abstrak void draw. Nah, nanti jika teman-teman ingin mengimplementasikan kode ini, boleh menggunakan ekstensi Java ya di tools Visual Studio atau tools yang lain gitu. Nah, oke. Yang kedua, seperti apa yang telah saya bilang di awal gitu, kita akan mengimplementasikannya di dua contoh saja. Nah, yang tadi kan dalam kelas Java, sekarang dalam C++ gitu menggunakan kelas abstrak. Nah, kelas abstrak dalam C++ adalah kelas dasar yang tidak dapat diwujudkan sebagai objek. Kelas ini berisi setidaknya satu fungsi virtual murni yang dideklarasikan menggunakan kata kunci virtual dan notasi sama dengan nol dalam deklarasi fungsi. Tujuan dari kelas abstrak adalah untuk menyediakan antarmuka umum bagi kelas turunannya. Nah, di sini juga kita punya contoh kodenya gitu ya, sama seperti yang tadi. Nah, tapi kita misalnya nih, kita akan mengimplementasikannya. Kita bisa menggunakan kelas turunan harus mengimplementasikan fungsi virtual murni yang dideklarasikan dalam kelas dasar abstrak. Jika tidak, maka kelas tersebut juga akan menjadi kelas abstrak. Kelas turunan dapat memiliki implementasi fungsinya sendiri, dan kelas abstrak juga dapat memiliki konstruktor, tetapi tidak dapat digunakan sebagai tipe parameter, tipe pengembalian fungsi, atau tipe konversi eksplisit. Namun, pointer dan referensi ke kelas abstrak diperbolehkan. Oke, di sini kan ada contohnya ya. Ini class shape. Nih, ini contoh kodenya dan sama gitu teman-teman jika ingin mengimplementasikannya gitu bisa menggunakan tools Visual Studio Code gitu. Singkatnya gitu ya, kelas abstrak ini adalah cetak biru untuk kelas turunannya yang menyediakan antarmuka umum dan memaksakan implementasi fungsi tertentu. Kita akan membahasnya gitu ya nanti di video yang lain. Oke, nah ini kan contoh kode yang telah tadi dijelaskan. Yang pertama ada contoh kode abstraksi dalam Java. Nah, yang kedua ada contoh abstraksi dalam C++ di kelas abstrak. Oke, nah kita masuk ke jenis-jenis abstraksi. Nah, jenis abstraksi ini ada dua. Yang pertama ada abstraksi data. Apa sih abstraksi data gitu ya? Abstraksi data adalah proses menyembunyikan detail internal data objek dari dunia luar dan hanya memberikan akses melalui metode publik seperti getter dan setter. Dalam pemrograman berorientasi objek, abstraksi data memisahkan implementasi internal objek dari penggunanya, memungkinkan perubahan struktur internal tanpa memengaruhi kode lain. Hal ini mendukung modularitas dan mempermudah perawatan kode. Nah, di sini juga gitu, bila data objek disembunyikan dari luar, maka akan tercipta gitu abstraksi data. Dan bila diperlukan, akses ke data tersebut disediakan melalui metode publik yang terdefinisi dengan baik. Nah, atau yang disebut juga kan tadi disebut getter setter atau asesor dan mutator gitu. Dalam
Ini juga ada contohnya gitu ya, nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya. Oke, jenis abstraksi yang kedua adalah abstraksi kontrol. Nah, abstraksi kontrol merupakan salah satu tujuan utama penggunaan bahasa pemrograman mesin komputer memahami operasi pada level yang sangat rendah, seperti memindahkan beberapa bit dari satu lokasi memori ke lokasi memori lain, dan menghasilkan jumlah dua rangkaian bit. Bahasa pemrograman memungkinkan hal ini dilakukan pada level yang lebih tinggi. Nah, yang tadi kan yang rendahnya, kalau yang ini yang tinggi gitu ya. Terus juga dalam OOP ini abstraksi kontrol adalah abstraksi tindakan gitu, atau seringkali gitu kita eh, tidak perlu memberikan detail tentang semua metode suatu objek. Dengan kata lain, ketika kita menyembunyikan implementasi internal dari berbagai metode yang terkait dengan operasi klien. Hal itu juga dapat menciptakan abstraksi kontrol. Nah, di sini juga kita bisa memahami si abstraksi kontrol ini pada tingkat yang lebih rendah gitu. Misalnya kode perangkat lunak adalah kumpulan metode dan seringkali gitu beberapa metode ini serupa dan diulang beberapa kali. Ide abstraksi kontrol adalah mengidentifikasi metode-metode ini dan menggabungkan menjadi satu unit. Nah, gimana sih gitu cara kita untuk memahami abstraksi kontrol dan abstraksi data secara bersamaan? Ini misalkan gitu kita mendefinisikan tipe data abstrak yang disebut dictionary, atau di mana setiap kunci dikaitkan dengan nilai unik dan kita dapat mengakses nilai berdasarkan kuncinya. Struktur data ini juga dapat diimplementasikan menggunakan tabel hash gitu, pohon pencarian biner, atau bahkan array sederhana untuk kode klien gitu. Properti abstraknya sama gitu dalam setiap kasus. Gitu. Oke, kita telah membahas jenis-jenis abstraksi itu ada dua. Yang pertama abstraksi data, yang kedua adalah abstraksi kontrol. Oke, kita masuk ke keuntungan abstraksi gitu. Nah, di sini juga selain yang telah dijelaskan, kita memiliki gitu keuntungannya gitu. Tentunya di abstraksi dalam Object Oriented Programming. Oke. Nah, yang pertama ini menyederhanakan kode gitu. Apa sih gitu? Kenapa harus menyederhanakan kode gitu ya? Nah, menyederhanakan kode juga dapat mengurangi kompleksitas gitu. Abstraksi juga digunakan untuk membuat batasan antara aplikasi dan kode klien yang dapat membantu mengurangi kompleksitas implementasi perangkat serta mengurangi perangkat lunak. Oke, yang kedua yaitu modul desain modular dan fleksibel. Nah, kenapa sih gitu kita harus keuntungannya gitu? Kenapa memfasilitasi desain dan fleksibel? Nah, di sini juga abstraksi membantu kita membagi tanggung jawab ke dalam entitas perangkat lunak seperti kelas, metode, dan lain-lain. Di mana pengguna hanya mengetahui fungsionalitas yang diperlukan, tetapi tidak bagaimana fungsionalitas itu diimplementasikan gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu keterbacaan dan pemeliharaan. Nah, di sini juga keuntungannya itu meningkatkan keterbacaan, penggunaan ulang, dan pemeliharaan kode. Nah, abstraksi juga memaksimalkan kemudahan penggunaan informasi yang relevan. Dengan kata lain, kode dengan abstraksi yang tepat membantu programmer memahami dengan cepat apa yang dilakukan kode tersebut dan bagaimana kode tersebut seharusnya digunakan. Yang keempat, penyederhanaan dan fokus. Abstraksi juga memungkinkan programmer menyederhanakan pemrograman dan mengalihkan fokus dari detail implementasi serta menghindari penulisan kode tingkat rendah gitu. Di sisi lain, abstraksi juga memungkinkan programmer mengubah implementasi internal metode atau kelas konkret tanpa memengaruhi antarmuka. Yang kelima yaitu keamanan kode. Nah, di sini juga keuntungan abstraksinya itu untuk meningkatkan keamanan kode gitu dengan menyembunyikan detail implementasi internal dan memungkinkan enkapsulasi data dan perilaku dalam objek. Nah, tadi kan disenggol gitu ya untuk pembahasan enkapsulasi gitu. Nah, enkapsulasi bisa teman-teman tonton gitu di video sebelumnya, skalabilitas. Nah, di sini juga keuntungannya itu bisa untuk mendukung perluasan, skalabilitas, dan pengembangan kode secara evolusioner. Oke, pembahasannya kita udah
menuju di ujung nih gitu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami gitu apa yang telah disampaikan di video kali ini, atau mungkin teman-teman ada masukan gitu, boleh teman-teman taruh aja di kolom komentar ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya yang tadi telah kita bahas yaitu gitu, dalam pemrograman berorientasi objek, abstraksi adalah praktik hanya memaparkan detail yang diperlukan kepada klien atau pengguna. Ini gitu berarti bahwa ketika klien menggunakan suatu kelas, mereka tidak perlu mengetahui cara kerja internalnya itu seperti apa, operasi kelasnya seperti apa gitu ya. Hal ini juga memisahkan si pengguna objek dari implementasinya, sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola. Jika terjadi perubahan dalam suatu operasi, hanya detail internal dan metode terkait yang perlu diperbarui. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung video gitu ya. Semoga apa yang telah tadi disampaikan bisa teman-teman gunakan gitu, atau bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang telah nonton di video kali ini tentang abstraksi di Object Oriented Programming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.